Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Milatina Ayu Septianingrum dari Program Studi Akuntansi Keuangan Terapan kelas 8A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Penyusunan Laporan Keuangan pada Usaha Grosir Toko Hartono berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah. Pertama-tama, saya akan memaparkan mengenai latar belakang dari skripsi ini. Secara umum, masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA dapat diartikan sebagai sebuah masyarakat yang saling terintegrasi satu sama lain, di mana adanya perdagangan bebas untuk mengubah ASEAN menjadi kawasan yang lebih stabil, makmur, dan kompetitif dalam pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi dapat menciptakan pertumbuhan perekonomian yang semakin baik. Salah satunya adalah dalam bentuk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Di Indonesia, UMKM memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan UMKM memiliki keunggulan dalam menyerap tenaga kerja lebih banyak dan juga mampu mempercepat proses pemerataan sebagai bagian dari pembangunan. UMKM yang terus maju berarti telah melakukan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi dan menghindarkan bisnis dari risiko gulung tikar. Pencatatan dan penyusunan laporan keuangan merupakan salah satu informasi yang sangat diperlukan dalam menilai perkembangan perusahaan. Dapat juga digunakan untuk menilai prestasi yang dicapai perusahaan pada saat lampau, sekarang, dan rencana pada waktu yang akan datang. Informasi tersebut akan sangat bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Namun berbeda dengan realita UMKM di Indonesia saat ini. Realita praktek UMKM di Indonesia lebih mementingkan pada kegiatan operasional. Mereka hanya mengetahui tentang pendapatan yang mereka hasilkan tanpa mempedulikan pencatatan, sehingga pelaporan sering diabaikan. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa kendala yang disebabkan oleh rendahnya pendidikan, kurangnya teknologi informasi, dan kendala dalam penyusunan laporan keuangan. Seperti pada penelitian terdahulu terkait penyusunan laporan keuangan berdasarkan SHK MKM. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa proses penyusunan laporan keuangan terdapat beberapa kendala seperti faktor SDM, tingkat kompetensi, dan lingkup organisasi yang kecil. Melihat kondisi tersebut, Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK menyusun suatu standar yang disesuaikan untuk membantu pelaku UMKM dalam penyusunan laporan keuangan yang disebut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah. SAK-MKM merupakan standar akuntansi yang jauh lebih sederhana bila dibandingkan dengan SAK etap. Berdasarkan hal ini, saya bermaksud untuk melakukan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK-MKM pada usaha grosir Toko Hartono, di mana usaha grosir Toko Hartono belum pernah mencatat dan menyusun laporan keuangan. Hal ini dinilai Toko Hartono belum mampu menaksirkan keuntungan secara akurat. Setelah mengetahui permasalahan yang ada, maka pertanyaan dari penelitian ini adalah, yang pertama, bagaimana proses pencatatan dan pelaporan keuangan yang selama ini dilakukan oleh usaha grosir Toko Hartono. Yang kedua, kendala apa yang dihadapi oleh usaha grosir Toko Hartono dalam melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan. Dan yang ketiga, bagaimana penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan, entitas mikro, kecil, dan menengah pada laporan keuangan untuk usaha grosir Toko Hartono. Dalam penyusunan laporan keuangan terdapat beberapa tahapan atau siklus akuntansi, dimulai dari mengidentifikasi transaksi, membuat jurnal, memposting ke dalam buku besar, menyusun neraca saldo, membuat jurnal penyesuaian, membuat neraca lajur, penyusunan laporan keuangan. Dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK MKM terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Kemudian, membuat jurnal penutup, dan yang terakhir menyusun neraca saldo setelah penutupan. Bagian berikutnya adalah kerangka pemikiran. Dimulai dari UMKM menjadi bentuk usaha yang mampu memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Kemudian UMKM yang terus maju berarti telah melakukan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi. Namun terdapat beberapa kendala dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga DSAK menerbitkan SAK AMKM yang bertujuan untuk membantu pelaku UMKM
Dan muncullah pertanyaan bagaimana penyusunan laporan keuangan pada usaha grosir toko Hartono berdasarkan SAK EMKM. Selanjutnya metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Jenis penelitian ini bersifat kualitatif dengan studi kasus, yaitu berupa interpretasi data visual melalui observasi langsung, wawancara, dan telaah dokumen. Yang kedua yaitu objek penelitian. Objek penelitian ini adalah pencatatan dan pelaporan keuangan pada usaha grosir toko Hartono. Yang ketiga yaitu metode pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah pervasive sampling, di mana sampel yang akan diambil adalah pemilik UMKM. Selanjutnya ada jenis dan sumber data. Penulis mengumpulkan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara oleh pemilik toko, dan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada pada usaha grosir toko Hartono. Selanjutnya metode pengumpulan data. Yang pertama ada wawancara. Pada saat wawancara dilakukan, penulis sudah mempersiapkan daftar pertanyaan berdasarkan tema yang ingin ditanyakan. Selanjutnya, pertanyaan akan berkembang melalui pedoman wawancara tersebut. Yang kedua, ada observasi. Partisipasi penulis dalam penelitian ini adalah non-participan observation, di mana peneliti tidak ikut menjadi objek yang diobservasi. Yang ketiga ada dokumentasi. Dokumen yang dilakukan adalah dengan mencari informasi melalui wawancara dan mendokumentasikan catatan atas transaksi yang ada dalam bentuk soft copy berupa data Excel. Selanjutnya metode analisa data. Dalam menganalisis data yang dilakukan, langkah pertama adalah mereduksi data, yaitu untuk memilih hal-hal yang pokok. Langkah kedua yaitu penyajian data dalam bentuk laporan keuangan. Dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Dalam tahap ini, penulis dapat menjawab pertanyaan penelitian dari hasil analisis yang ada. Kemudian saya akan memaparkan mengenai hasil penelitian dan pembahasan, dimulai dari gambaran umum perusahaan. Usaha grosir toko Hartono berlokasi di Jalan Cemara, nomor 103, Mampang, Depok. Usaha grosir toko Hartono merupakan usaha keluarga yang bergerak dalam bidang perdagangan grosir makanan ringan. Usaha grosir toko Hartono yang dimiliki Bapak Hartono didirikan pada tahun 2008 dengan nama Toko Hartono. Usahanya kini mulai berkembang dan mengalami perubahan. Omset yang diperoleh terbilang cukup besar, yaitu kurang lebih bisa mencapai 120 juta tiap bulannya. Selanjutnya, deskripsi data keuangan usaha grosir toko Hartono. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, Toko Hartono belum pernah melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan. Selama ini, Toko Hartono hanya mengumpulkan bukti-bukti berupa faktur penjualan, faktur pembelian, dan bukti retur pembelian. Hal ini dikarenakan beberapa kendala, seperti sumber daya manusia yang tidak dimiliki oleh toko ini, dan pemilik toko memiliki keterbatasan dalam pemahaman penyusunan laporan keuangan. Kemudian masuk ke dalam tahapan penyusunan laporan keuangan pada usaha grosir toko Hartono. Dimulai dari pengelompokan akun. Pengelompokan akun diperlukan agar mempermudah pencarian rekening yang diperlukan dan mempermudah proses pencatatan selanjutnya. Nomor akun ini yang akan digunakan untuk pencatatan transaksi yang terjadi. Proses selanjutnya adalah menyusun neraca saldo awal, yaitu untuk menentukan nilai nominal dari masing-masing akun. Berikut ini adalah tabel neraca saldo awal yang dimiliki oleh usaha grosir toko Hartono. Tahap berikutnya yaitu membuat jurnal untuk transaksi-transaksi yang terjadi. Dalam hal ini, penulis ingin memberikan contoh jurnal dalam bentuk jurnal khusus, yang terdiri dari yang pertama, jurnal pembelian. Jurnal pembelian dikhususkan untuk mencatat semua jenis pembelian barang dagang secara kredit. Yang kedua, jurnal penjualan, yaitu digunakan untuk transaksi-transaksi penjualan secara kredit. Kemudian jurnal pengeluaran kas untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran uang kas. Transaksi yang termasuk ke dalam jurnal pengeluaran kas berupa pelunasan utang dagang, membayar beban operasional, dan pembelian secara tunai. Selanjutnya jurnal penerimaan kas digunakan untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan penerimaan uang kas, yang terdiri dari penjualan tunai dan penerimaan pelunasan piutang. Kemudian jurnal umum digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak dapat dikelompokkan dalam jurnal khusus. Misalnya transaksi retur penjualan barang atau retur pembelian barang. Setelah membuat jurnal, selanjutnya masuk ke dalam tahap memposting ke dalam buku besar.
Pada buku besar, masukkan ke kolom-kolom yang benar untuk akun-akun yang didebit, tanggal, keterangan, dan jumlah debit yang terdapat di dalam jurnal. Masukkan pula ke kolom-kolom yang benar untuk akun-akun yang dikredit. Kemudian menyusun neraca saldo. Tujuan utama dibuatnya neraca saldo adalah untuk membuktikan apakah setelah pembukuan jumlah debit sama dengan jumlah kredit. Tahap selanjutnya membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian digunakan untuk menghitung dan menyesuaikan saldo yang ada dengan keadaan yang sebenarnya pada akhir periode. Berikutnya membuat neraca lajur dengan cara mencari saldo-saldo rekening buku besar setelah posting jurnal penyesuaian dilakukan. Neraca lajur membantu penyusunan laporan keuangan sebelum dibuat dan dibukukannya ayat jurnal penyesuaian. Berdasarkan perhitungan di neraca lajur, dihasilkan laba sebesar Rp9.702.274. Kemudian sampailah pada tahap penyusunan laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAKEMKM terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Di dalam laporan posisi keuangan, jumlah nilai aset harus sama dengan jumlah nilai liabilitas dan ekuitas. Berikut ini laporan posisi keuangan pada Toko Hartono. Dapat dilihat jumlah aset sama dengan jumlah liabilitas dan ekuitas, yaitu sebesar Rp437.091.000. Bagian berikutnya laporan laba rugi. Laporan laba rugi melaporkan pendapatan dan beban selama satu periode waktu tertentu. Dalam laporan laba rugi, pendapatan disajikan pertama kali, baru setelah itu diikuti dengan beban di mana selisihnya akan menghasilkan informasi apakah perusahaan mendapatkan laba atau menderita kerugian dalam menjalankan usahanya. Dalam hasil perhitungan ini, jumlah pendapatan lebih besar dari jumlah beban, sehingga Toko Hartono memiliki laba sebesar Rp9.702.000. Kemudian catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan berisi informasi tambahan yang menjelaskan transaksi penting sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan yang pertama berisi gambaran umum perusahaan, yang kedua ikhtisar kebijakan akuntansi penting, yang ketiga ada kas, yang keempat ada piutang dagang yang disusun berdasarkan nama-nama pelanggan, yang kelima persediaan barang dagang, yang keenam perlengkapan, yang ketujuh aset tetap, yang kedelapan utang dagang yang disusun berdasarkan nama-nama perusahaan, yang kesembilan modal, lalu ada saldo laba, pendapatan usaha, beban, dan beban pajak penghasilan. Setelah melakukan penyusunan laporan keuangan, berikutnya adalah membuat jurnal penutup. Jurnal penutup dibutuhkan untuk menutup akun-akun nominal. Setelah semua ayat jurnal penutup di jurnal dan dibukukan ke dalam buku besar, masing-masing akun diringkas ke dalam neraca saldo setelah penutupan. Tujuannya adalah untuk membuktikan kesamaan saldo akun real yang akan berlanjut pada periode akuntansi berikutnya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan dan saran. Yang pertama, Toko Hartono belum pernah melakukan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, kendala yang dialami Toko Hartono adalah kurangnya sumber daya manusia dan keterbatasan pengetahuan pemilik terhadap pencatatan akuntansi dan khususnya dalam penyusunan laporan keuangan. Yang ketiga, penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAKEMKM pada usaha grosir Toko Hartono terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Kemudian penulis dapat memberikan saran dari hasil penelitian ini. Yang pertama, sebaiknya Toko Hartono menambah tenaga kerja yang memahami bidang akuntansi. Yang kedua, diharapkan Toko Hartono dapat melakukan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan dimulai dari penjurnalan hingga laporan keuangan sesuai dengan yang disusun oleh penulis. Yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menemukan objek yang berbeda dan melakukan evaluasi terhadap Toko Hartono dalam penyusunan laporan keuangannya. Demikianlah hasil penelitian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.